siapa di antara umatku, kata Rasulullah, apabila 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 saat sebelum dia mati, lalu dia tidak mau juga bertobat kepada Allah, la afwan la, tiada maaf bagi dirimu, kata Rasulullah. Tiada maaf, tidak ada ampunan lagi. Disitulah Rasul mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatan minal abdi ma lam yugorgir. Allah masih mau menerima taubat seorang hamba selagi ruh itu belum Senin Kamis, Bapak Ibu. Yugorgir itu sebelum ruh itu sampai di tenggorokan. Sebelum. Tapi kalau sudah sampai di tenggorokan, ala afwan la, tiada maaf bagi dirimu. Makanya jangan disia-siakan Bapak Ibu. Bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah itu untuk mempersiapkan amal yang terbaik di hadapan Allah, mempersiapkan ibadah yang terbaik di hadapan Allah, mempersiapkan diri yang terbaik di hadapan Allah. Jangan disia-siakan. Ini, ketika kita sudah mendapatkan ampunan Allah, maka wa akhiruha iskum minan nar, kata Rasulullah. 10 akhir terakhir, nah 10 akhir dari bulan Ramadan itu disebut namanya iskun minan nar. Jadi orang yang bisa terhindar, orang yang bisa lepas dirinya daripada azab dan keungkungan neraka apabila dia telah mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Di situ dia lepas, Bapak Ibu. Nah, inilah rahasianya. Tuftahu abwabul jinan, dibukakan Allah pintu-pintu surga, Bapak Ibu. Maka jikalau kita ingin terbukanya pintu-pintu surga sebenarnya, maka jadikanlah 12 bulan itu, 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan buat diri kita. Ramadan kan setiap bulan itu bagi diri kita. Kalau kita mampu meramadankan setiap bulan itu bagi diri kita sebagai bulan pembakaran dosa, pembakaran nafsu, menjinakkan jiwa, maka setiap bulan itu menjadi bulan pembakaran dosa itu. Bulan Ramadan namanya itu, Bapak Ibu. Ya, setiap malamnya, setiap minggunya menjadi malam rahmat, malam maghfirah, malam iskuminan nar. Itu makna hakikatnya. Jadi inilah harapannya Rasulullah itu kepada umat. Kalaulah umatku tahu tentang rahasia di balik bulan Ramadan itu, rahmat, maghfirah, iskuminan nar, sudah pastilah umatku berkeinginan 12 bulan menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Karena Ramadan itu dikatakan bulan mubarak. Mubarak apa? Pengampunan dosa yang diberkati. Di mana letaknya berkat? Di mana letaknya mubarak? Letaknya berkat mubarak bulan Ramadan itu, disitulah kita mampu memandang nurnya Allah pada sekalian alam itu, Bapak Ibu. Maka siapa yang mampu memandang nurnya Allah nyata dan sempurna pada dirinya, maka dengan nur itulah mendapat rahmatlah dia, mendapat ampunanlah dia. Makanya api neraka padam bagi dirinya. Inilah orang yang mampu mengenal rahasia Ramadan itu sebagai bulan mubarak. Kalau kita mampu memandang yang Ramadan itu pembakaran dosa itu adalah ketika Bapak Ibu mampu memandang Nur Muhammad sempurna pada alam, sempurna dia rupa insan ini. Disitulah dia menjadi mubarak yang diberkati, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan iskuminan nar dia. Itulah maknanya orang yang telah hidup dan telah bisa memandang dan melihat Nur Muhammad sempurna pada dirinya, sudah menjadi tubuhnya, sudah menjadi rohnya. Wa tuqlaqu abwabul jahim, tertutuplah pintu neraka bagi dirinya. Nah, pintu keburukan tidak ada, pintu kemurkaan Allah tak ada, hilang bagi dirinya. Kenapa? Yang ada cuma abwabul jinan, pintu surga yang terbuka. Jadi kalau pintu surga terbuka bagi seseorang, pintu neraka ini tertutup. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat, maghfirah dan iskuminan nar, tentu tidak ada lagi manusia ini sengaja untuk berbuat dosa dan maksiat. Terhindar daripada itu. Kenapa? Karena dirinya itu betul-betul
diri yang sudah mendapatkan namanya rahmat, maghfirah dan isku minan nar itu. Kemudian kata Rasul yang keempat, wa tugallu asyayatin. Wa tugallu asyayatin. Apa artinya nih? Di bulan Ramadan yang penuh dengan mubarak itu, setan-setan dikebat Bapak Ibu. Dirantai, diikat. Wa tugallu asyayatin. Nah, setan itu terantai. Mana yang dikatakan setan Pak Naim? Bukan setan di luar diri, tapi setan di dalam diri. Setan di dalam diri itu yang disebut namanya nafsu. Maka nafsu dengan nafsi sebalik dua walinya itu mah. Yang dikatakan setan itu nafsu, bukan nafsi. Kalau nafsu ini hanya tak mengenal Allah. Itu yang setan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur. Itulah sifat nar. Itulah sifat setan. Maka ketahuilah kata Rasulullah, inna syaitana yajril insan majrid dam. Sesungguhnya setan itu ada di dalam diri kita masing-masing seperti mengalirnya darah di dalam urat kita Bapak Ibu. Itu yang nafsu. Itu yang keakuan diri Bapak Ibu. Itu yang sifat fujuraha wa taqwa itu. Maksudnya apa sifat fujuraha wa taqwa? Itulah sisi gelapnya manusia. Sisi gelapnya manusia itu namanya sifat nar, sifat setan, itu yang nafsu. Makanya ketika narnya nggak bisa ditundukkan, lihatlah nanti kalau udah berkawan ya, naik galang-galang wah, madang mah, bangki setannya kok. Bangki setannya dia. Kalau lah bangki setannya, aja tak kata asli. Biko bisa piring tabang, gale tabang. Itu tuh. Ini mesti pahami. Ya, jadi kalau kita baca Al-Quran juga ngerti kita itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tak tahu memahami makna a'udzubillah ta'awuz itu, maka yang membaca ta'awuz itu yang setan tuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang membaca tuh, itu yang setan yang terkutuk tuh. Kalau tak paham dia tentang rahasia dirinya, itu tuh. Sama nanti Bapak Ibu ya, yang mana tahu nanti 2023 ini naik haji kan, enggak tahu lah. Woi setan-setan Arab Saudi, ngumpul kamu di sana. Ini aku dari Indonesia. Dilemparnya. Leka namu setan tuh dilontar situ Bapak Ibu. Padahal itu maknanya kias. Lemparilah setan yang ada dalam diri ini, ambil. Diambil itu dengan bismillah ambilnya atas nama Tuhan. Aku ambil dirimu, aku buang kamu dari diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Itu maksudnya. Ini mesti berilmu kita. Makanya dikatakan, ya. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Berilmulah kita ini sebelum kita berfatwa, sebelum kita berbicara, dan sebelum kita beramal. Jadi sebelum beramal dan berbicara, hendaklah kita berilmu lebih dulu. Sebab apa? Man amila bila ilmin dolal. Siapa yang beramal tidak berilmu, maka sesat amalannya. Mardut tak diterima. Kita sholat, hanya kita cukupkan ibadah sholat kita memahami ilmu fikih saja Bapak Ibu. Ilmu fikih itu yang belajar tentang sholat, hanya belajar tentang perbuatan sholat. Bagaimana cara berdiri, ruku, itidal, apa lafaznya. Kalau kita memadai sholat kita secara ilmu fikih saja, maka ibadah kita selama ini menjadi ibadah yang hampa, percuma dan sia-sia. Itulah amal ibadah yang fata morgana. Tidak ada rohnya. Hanya tunggang-tunggi ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Ada di antara umatku, kata Rasul, 2 orang umatku sama-sama dia mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara sujudnya sama, cara duduknya sama. Tapi kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi Bapak Ibu.
Langit dengan bumi ada enggak bertemu ya Bapak Ibu? Sangat jauh jaraknya antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Ada solatnya yang bermakrifat, ada solatnya yang tidak bermakrifat, ada solatnya yang mengenal Allah, ada solatnya yang tidak mengenal Allah. Maka solat yang mengenal Allah, yang menyaksikan Allah, dengan solat yang tidak mengenal dan menyaksikan Allah, bagaikan langit dengan bumi, tidak akan pernah berjumpa dan bersua Bapak Ibu. Ini disebut nama solat batang tubuh. Padahal di dalam syariat itu ada isinya. Hakikat itu ada di dalam syariat Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam syariat itu ada hakikat. Itu yang isinya tuh. Kalau Bapak Ibu beli kacang lah, enggak kacang miang doang. Ya kan? Yang diambil apanya? Kulit itu isinya. Isinya tuh. Isi itu yang akan dicari ya. Tapi untuk mendapatkan isinya perlu nak kulit? Perlu tuh. Jadi kedua-duanya dipakai Bapak Ibu. Kulit perlu, isi lebih perlu lagi. Namun kalau udah dapat isi, kadang kulitnya dibuangnya itu mah. Karena yang ada isinya. Namun kedua-duanya dipakai. Lihat pantunnya burung tadi. Burung itu bisa terbang karena ada apa Bapak Ibu? Ada sayapnya dua kayak ini Ini sayap syariat, ini sayap hakikat. Kalau syariat saja, satu aja sayapnya, tidak akan pernah bisa terbang itu. Karena putih sayupnya suala. Kalau sayap hakikatnya ada yang ada, sayap syariat tidak ada, juga nggak bisa terbang. Tapi ketika sayap syariat dan hakikat ada kedua-duanya, baru dia bisa terbang di situ. Syariat dengan hakikat tidak boleh dipisah ceraikan. Ya, dia adalah saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Syariat itulah batang tubuh, hakikat itu yang ruhnya. Ini yang mesti pahami ya. Maka sholat itu mesti pakai batang tubuh. Ada tadi Bapak Ibu sholatnya tak pakai batang tubuh? Tentu tuh. Jadi sholat mesti ada batang tubuhnya, kelihatan tubuhnya, berdiri ruku itidalnya. Tapi apa yang menyebabkan batang tubuh ini bisa berdiri, ruku, sujud, dan duduk? Karena ada isinya di dalamnya. Apa isinya? Ruh itu yang mesti dipahami. Kalau tidak ada ruh, tak bergerak tubuh ini. Tak bisa dia berdiri. Tapi kalau tidak ada batang tubuh, ruh pun tak bisa dikenal. Ruh pun tak bisa disaksikan. Makanya kedua-duanya itu mesti dipakai. Sholatnya mesti pakai batang tubuh dan mesti pakai pula ruhnya. Itulah dia. Yang zahir menunjukkan yang batin. Nyatanya ruh kena tubuh, zahirnya tubuh itu kena ruh. Namun untuk melihat kesempurnaan ruh, lihatlah kepada batang tubuh ini. Batang tubuh inilah sebenarnya, ya, ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu dia ilmunya, dipakai kedua Bapak Ibu. Tuh, patogollu asyayatin, mesti pahami. Kemudian yang keempat,